Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya. Perkenalkan, nama saya Hanafing dari SI 4101. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas pertemuan ketujuh, video atau lebih tepatnya disebut video ketujuh dari lmsi.telkomuniversity.ac.id. Nah, berhubung karena websitenya itu lagi maintenance, nah sekarang saya itu tidak akan membuka langsung codingan atau contoh yang diberikan, karena kemarin saya lupa download. Jadi saya akan menjelaskan saja beberapa time step yang diminta oleh dosen. Nah, yang pertama itu yang diminta yaitu jelaskan database helper, yang kedua itu jelaskan sistematika recycle view, dan yang ketiga itu jelaskan cara memanggil helper di button. Nah, langsung saja saya sudah membuatnya dan saya akan menjelaskan time step dari ketiga yang diminta ini. Nah, yang pertama itu kita langsung masuk ke Android Studio. Nah, di sini kita langsung masuk ke activity main XML. Nah, seperti ini. Nah, di sini seperti ini, bisa dilihat layoutnya seperti ini. Nah, ini ada artikel list, baru tuh create list. Jadi ketika kita pencet artikel list ini, dia akan muncul pop up seperti misalnya kita tulis nama, terus ada muncul artikelnya tersusun, misalnya nama kita, terus judul artikelnya apa. Nah, lalu kalau yang create artikel ini, kita di sini membuat si artikel itu, kita masukin dulu judulnya, kita masukin deskripsinya dan segala macam. Nah, lalu gimana cara untuk membuat ini? Nah, yang pertama sih di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud saya menjelaskan XML dari si SQLite tadi. Maaf, saya sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu SQLite. Jadi SQLite itu suatu aplikasi, suatu tempat, bukan aplikasi ya, suatu penyimpanan sederhana yang berada di HP Android kalian. Jadi teman-teman yang pakai Android, kalau misalnya ada tuh data dari sosial media, contohnya data dari Instagram. Nah, jadi Instagram atau Facebook. Jadi data-data dari Instagram atau Facebook itu bisa tersimpan di my local data si Android ini. Nah, itulah aplikasi yang kita buat ini, namanya SQLite. Nah, begitu. Jadi kan kalau Facebook itu kan walaupun datanya offline, tetap bisa diakses kan lokal datanya, data-datanya, karena dia berada di lokal data, seperti itu. Lalu langsung saja kita lanjutkan apa itu. Di sini saya akan menjelaskan seperti biasa. Di sini merupakan versi Androidnya XML. Lalu di sini ada layoutnya. Ini layout ini dia. Lalu di sini kita akan menambahkan text view untuk menambahkan good morning. Seperti biasa, Android layout with word content, hide word content, terus Android text-nya baru kita masukkan good morning. Text size-nya terserah kalian mau berapa. Di sini saya memakai 36 SP. Terus di bold ya, biar supaya kelihatan kayak ini bahwa ini artikel gitu. Lalu ini merupakan tombol button di sini. Nah, ini tombol button yang klik list, artikel list nih. Tombol button yang ini, guys. Nah, seperti ini. Tombol button si artikel list. Nah, itu. Lalu saya jelaskan dulu ya, tombol button artikel listnya itu ada apa aja. Yang pertama itu seperti biasa, kita selalu memakai layout with match parent dan layout hide wrap content. Lalu kita akan memakai layout margin horizontal
terserah ukurannya di sini saya kalau ukuran standar tuh 32 dp, terus margin topnya saya pakai 75 dp. Terserah kalian mau warna apa. Di sini saya pakai warna kuning karena menyesuaikan dari studi kasus. Lalu di sini kita akan menambahkan sebuah action tombol yang bernama click list. Nah, nih. Jika kita klik ini, maka dia akan nge-intent ke si create artikel ini. Oke. Lalu kalau kita klik list, berarti dia akan muncul pop up ke intent lalu pop up si artikel listnya. Apa-apa aja yang sudah kita buat di create list tadi. Nah, sebelum masuk ke create list ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu si button ini. Nah, ini merupakan button dari si create list ini. Di sini ketika nanti kita akan membuat suatu artikel, jadi sebelum masuk ke artikel list, maka kita akan membuat artikelnya terlebih dahulu. Maka di situ akan kita buat button si artikel list ini seperti ini. Sama ya, kurang lebih seperti yang di atas, yang si artikel list. Di sini sama ya, tinggal kalian ubah aja tombolnya, tadi artikel sekarang jadi create list seperti ini, create list. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kalian akan di sini ada action tombolnya, on click create. Itu Android on click. Biasanya kalau kita pakai action tombol itu pasti selalu menggunakan on click. Lalu untuk penjelasannya, on click create ini, jadi ketika kita ingin mengklik create list, dia akan muncul pop up menu seperti kita akan membuat listnya apa-apa aja sebelum nanti kita klik artikel list. Nah, itu ada sisinya tersendiri. Nanti di akhir video akan saya jelaskan hasil dari si SQLite sederhana yang telah saya buat ini. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang diminta oleh dosen saya. Yang pertama itu dia jelaskan database helper. Oke, kita akan buka database helper. Sebelumnya kalian sudah tahu belum database helper itu apa? Nah, database helper ini adalah suatu tempat penyimpanan data di mana data-data lokal itu tersimpan di dalamnya gitu. Jadi misalnya tadi kita akan mengetikkan sebuah list. Nah, jadi data-data si artikel ini tersimpan di database helper. Langsung saja kita ke database helper. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita akan mengetikkan nama database, yaitu static final string database name sqlite.db. Nah, ini apa gunanya? Ini untuk mengonekkan Android Studio kita ke sqlite.database seperti itu. Lalu kita masuk ke public static final string table name. Nah, ini merupakan si table name dari si artikel yang di layout tadi gitu. Lalu ini merupakan versi database. Nah, versi yang database kita pakai itu merupakan versi database 1. Nah, di sini kalian nggak tahu ya kurang lebihnya. Kalau kalian mau pakai database 2, database 3 itu terserah. Tapi di sini saya anjurkan untuk menggunakan database version 1. Lalu di sini ada table fill. Nah, table fill ini apa gunanya? Dia untuk mengeset si ID, meng-ID kita, judul kita, artikel kita apa, author. Author tuh yang buat itu siapa? Misalnya author tuh nama, misalnya kamu authornya gitu. Lalu di sini akan saya jelaskan, kita menggunakan public static final string console 1
ID, lalu lanjutnya konsol 2 title, dan selanjutnya artikel dan sampai author. Lalu di sini kita akan menggunakan constructor. Di sini konstruktornya yaitu public database helper konteks. Kenapa kita pakai ini? Karena yang kita kan ingin memanggil, makanya kita akan menggunakan si database helper ini. Seperti itu. Lalu di sini akan kita masukkan sebuah database name-nya yang akan tersambung nanti ke database helper, yaitu database name factory null database version. Berarti ini akan kita masukkan SQLite database db this.get white table database seperti itu. Nah, di sini kita akan meng-create tabel untuk pertama kali. Nah, seperti ini. Kita akan membuat artikel tabel untuk yang pertama kali, yaitu ada title text, ada article text, dan ada author text. Nah, nanti ini jadinya akan kita running aplikasi ini setelah kita menjelaskan 3 time step yang diberikan dosen tadi. Oke, kita lanjut. Lalu ketika itu lanjut lagi, database version diubah menjadi lebih tinggi. Nah, ini kalau kalian mau mengubah database version kalian menjadi lebih tinggi, bisa menggunakan ini. Nah, ini. Lalu kita akan mengubah version menjadi lebih rendah. Kalian bisa menggunakan codingan ini seperti ini. Lalu ini untuk metode untuk tambah data. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin untuk nambah data ini. Jadi di sini kita akan menambahkan data seperti judulnya, seperti artikelnya, seperti autornya siapa. Jadi ketika kita inputkan judul, jadi dia nanti akan bertambah dan akan tersimpan di database. Seperti itu. Lalu kita akan membuat metode untuk mengambil data. Nah, di sini kita menggunakan metode seperti biasa ya. Kalau mengambil data itu pasti kita menggunakan metode atau konstruktor yang bernama get. Get all data kita pakai, baru kita masukkan jenis SQLite database-nya. Terus kita masukkan query-nya, database-nya from apa. Ini kurang lebih seperti basis data. Ya, namanya kan kita menginput data, pasti inilah mau select datanya dari mana. Kita langsung pilih aja, kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa datanya itu diambil dari artikel tabel, maka saya ambil di sini select from article table. Lalu di sini metode untuk mengambil data. Di sini ada cara mengambil data itu kita tadi kan kalau metode untuk mengambil data ada get all data. Nah, ini kita bisa pakai juga get data by ID, sama aja sebenarnya. Cuman bedanya di sini untuk mengambil data yang lanjutannya. Tadi kan kita men-select dari select from article table. Nah, sekarang kita select from article table di ID gitu untuk memunculkannya di kolom si ID gitu. Lalu kita akan membuat metode untuk merubah data. Nah, di sini merupakan metode untuk merubah data seperti ini. Lalu jadi misalnya teman-teman mau ngubah data ya dari si artikel tadi, misalnya datanya itu mau kalian ubah, nggak jadi autornya, nggak jadi nama saya misalnya Hanafing, mau kalian ubah menjadi Samsul gitu. Yaudah, itu berarti kita akan memakai metode untuk merubah data ini seperti itu. Lalu terakhir yaitu kita akan masuk ke menghapus data. Jadi data itu bisa kita input dan juga bisa kita hapus. Nah, ini merupakan metode untuk menghapus data. Di sini kita pakai public int delete data
buka kurung string ID tutup kurung kurawal, terus masukkan SQLite database SQL database db sama dengan this get write table database, lalu return db.delete, masukkan table name yang ingin dihapus yang mana. Sini saya contohkan table name ID. Oke. Untuk penjelasan database helper udah cukup jelas ya, saya jelaskan. Lalu saya akan melanjutkan ke penjelasan selanjutnya, itu jelaskan sistematika recycle view. Nah, gimana cara sistematika si recycle view ini bekerja, akan saya jelaskan. Oke, kita lanjut ke bagian time step yang kedua, yaitu kita disuruh menjelaskan sistematika si recycle view. Jadi di sini kita akan menjelaskan alur dari bagaimana si recycle view ini bekerja dan apa pengertian dari si recycle view ini. Langsung saja. Nah, kebetulan saya menemukan sebuah artikel yang akan saya share ke teman-teman, dan nanti mungkin bisa kalian lihat di bagian kolom deskripsi di bawah ini. Artikelnya itu dari Medium, teman-teman. Jadi ini dari si Dimas Maulana. Bagus ya kontennya, mengedukasi. Nah, di sini dia menjelaskan. Saya akan membacakan apa itu recycle view. Jadi recycle view itu adalah sebuah set data yang berjumlah besar atau ratusan atau mungkin sampai jutaan. Nah, di sini kita tentu perlu sebuah view yang mampu menghandle itu. Adapun sebuah recycle view ada namanya list view, namun ada beberapa kekurangan ada pada list view. Di sini muncullah recycle view dengan kemampuan yang lebih baik, dan list view lebih cepat dan lebih efisien, terutama menangani data berjumlah besar. Adapun contoh pengguna recycle view dan ada pada Gmail. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap bisa dilihat di sini. Nih, coba kita buka. Nah, ini dia. Seperti ini recycle view tuh. Nah, ini bahasa Inggris susah boy. In the recycle view model, several different component work together is deploy your data. Jadi intinya itu recycle view itu sebuah recycle yang sebuah set data yang berjumlah atau berukuran yang sangat besar, seperti itu. Di ini contoh sumbernya sudah saya kasih tahu. Nah, di sini ada beberapa contoh codingan yang diberitahu oleh si website Medium tadi. Nah, ini contoh XML-nya. Terus di sini ada main activity-nya. Nah, di sini dia mencontohkan SQLite sederhananya dia. Nah, kita punya juga SQL sederhana kita yang dibuat di Android tadi. Oke, langsung check it out. Kita masuk ke Android Studio. Oke, dia berarti itu masuk ke list activity. Langsung ke list activity. Mana ya? Nah, oke, kita langsung ke list activity yang ini, bos. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit recycle view-nya yang saya buat, yaitu di sini pertama akan saya jelaskan dulu. Kita menggunakan public list activity extend app com activity. Ini untuk apa namanya istilahnya,
extendnya lah kalau kita belajar OOP. Lalu kita masuk ke private recycle view-nya yang kita bahas tadi. Nah, di sini kita akan inputkan metodenya private recycle view artikel. Lalu di sini seperti biasa ada protected void on create. Nah, ini on create-nya yaitu bundle save instance state. Lalu kita masukkan lagi super on create-nya ada save instance state dan set content view. Nah, lalu kita akan mengeset si judulnya tadi. Nah, judulnya tadi kan list artikel. Nah, kita set title list artikel. Lalu masuk ke MyDB, nama database-nya yang akan kita inputkan nanti ke database masuk ke database helper, jadi sama dengan new database helper seperti itu. Baru get data artikel. Nah, ini untuk mengambil si data tadi yang sudah kita jelaskan di database helper tadi. Nah, ini kita masukkan rf list artikel, set layout manager, new linear layout manager. Lalu bawahnya rf list artikel, set adapter. Nah, dia ngeset adapternya. Lalu new list adapter dot artikel, maksud saya kurung artikel. Lalu private void get data artikel. Nah, ini mengambil data dari artikel tadi, tapi dia ngambil data keseluruhan. Jadi di sini dia ngambil data dari database tetap sama, metodenya tetap metodenya tetap sama, pakai get all data. Jadi dia ngambil semua. Nah, kalau ini kan ngambil data artikelnya, ini ngambil data semua si artikel yang mau di list tadi. Nah, di sini artikel sama dengan new artikel. Nah, dia ngambil semua kan? Saya bilang ini dari artikel new artikel get int, lalu masuk ke set title, masuk ke set id, terus masuk ke set title, set author, dan set artikel. Nah, jadi ini konteksnya ngambil semua data seperti itu. Nah, kurang lebih itu aja ya kalau untuk recycle view. Nggak ada lagi yang bisa dijelasin. Pengertiannya udah, contoh codingannya udah. Nanti teman-teman bisa kalau mau nyoba codingan ini, nanti saya letak di deskripsi komen ya. Silahkan cek aja nanti setelah upload video ini. Lalu kita lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu kita diminta untuk menjelaskan cara memanggil helper di button. Gimana caranya? Oke, let's go. Di sini saya mempunyai sebuah artikel dari Medium. Ini sangat bermanfaat untuk kalian. Mari kita ulas sama-sama. Nama artikelnya itu dari si Mbak Abang Febriana di Fatma 1302196. Oke, Bang. Di sini dia menjelaskan Android dasar cara berpindah layout activity pada Android Studio. Nah, tadi kan kontennya itu jelaskan cara memanggil helper di button. Nah, di sini jadi maksudnya itu ketika kita klik button, mana ya? Saya jelaskan dulu ya. Jadi ketika kita klik button kita ke XML dulu. Nah, salah satu button ini saya perbesar. Jadi ketika kita klik salah satu button ini, artikel list maupun create artikel, maka dia akan berpindah ke halaman satu ke halaman yang satunya lagi. Seperti yang si artikel ini. Maksudnya first activity ke second activity. Jadi ketika kita misalkan ini si create artikel ini first activity dan si artikel listnya ini second activity. Jadi kita klik button, maka dia akan berpindah ke second activity. Nah, kita disuruh jelasin itu maksudnya. Lalu di sini kita sedikit kita ulas dulu ya artikel tadi. Dia menjelaskan apa? Sini lah, intent. Sebelumnya udah pada tahu kan intent itu apa? Intent itu sebuah mekanisme dari Android
yang digunakan untuk perpindahan suatu layout 1 ke layout 2 gitu. Jadi kita bacain aja di sini ya. Intent adalah mekanisme untuk melakukan action pada komponen dalam satu aplikasi yang sama maupun aplikasi lain. Permanfaatannya sebagai berikut. Nah, untuk berpindah halaman dari satu activity ke activity lain dengan tanpa data. Lalu untuk menjalankan background service, misal dibutuhkan sebuah proses service untuk mengambil lokasi pengguna, download file, atau sinkronisasi ke server. Nah, untuk berpindah halaman dari satu activity ke activity lain dengan atau tanpa data. Nah, bedanya intent sama si helper tadi, kalau bedanya sama intent sama si recycle view tadi. Kalau recycle view tadi kan dia ke database. Nah, kalau ini dia intent ini dia tanpa pindah ke activity lain dengan atau tanpa data. Jadi dia bisa kayak langsung pop up 1 ke pop up 2 gitu. Lalu untuk menjalankan background service, misal dibutuhkan sebuah proses service untuk mengambil lokasi pengguna, dan ini nggak penting nih. Untuk menyampaikan sebuah objek dari komponen broadcast, misal jika ingin mengetahui jika device Android sudah selesai booting setelah diaktifkan. Baru ada di sini dijelaskannya explicit dan implicit intent. Nah, implicit intent itu untuk mengaktifkan komponen-komponen dalam satu aplikasi yang sama, misal berpindah activity atau mengaktifkan service untuk mendownload file secara background. Implicit intent itu untuk mengaktifkan komponen dari aplikasi lain, misal mengaktifkan dial phone pada aplikasi telepon, mengaktifkan driving direction pada Google Maps, seperti itu. Lalu ilustrasi ini, nah ini sebuah ilustrasi nih, perpindahan activity tadi. Ilustrasi bagaimana intent mengaktifkan activity pada aplikasi lain. Satu, activity A membuat intent untuk melakukan sebuah action dengan data objek Anda. Nih, kita contoh ini. Ini ibaratnya activity A. Ini ibaratnya si tombol activity A ini, misalnya tombol ibaratnya itu tombol si create article. Lalu si Android system ini merupakan sistem dari si recycle view-nya tadi. Nah, itu merupakan si recycle view yang si nih. Lalu saya ibaratkan lagi intent yang ketiga itu activity B, activity tujuannya. Nah, kita ibaratkan itu activity B itu si mana ini? Activity B itu si article list. Jadi pop up pertama yaitu artikel A, maksud saya pop up pertama yaitu create article, lalu masuk ke recycle view, lalu masuk ke pop up ketiga yang seperti dijelaskan di medium ini, activity B. Nah, gitu. Lalu di sini contoh codingannya. Di sini contoh codingannya. Nah, nanti kita akan jelaskan codingan yang sudah saya buat. Oke. Di sini udah seperti ini, lalu kita akan menjelaskan codingan yang saya buat. Nah, ini dah. Untuk berpindah tadi, kita akan namakan itu, namanya kita akan pakai public void on click. Selalu perpindahan suatu action tombol itu pasti diawali dengan tombol yang bernama on click. Nah, view itu intentnya gitu. Jadi ini artikel sama dengan articles, ini intentnya. Dia manggil intent si artikel tadi. Jadi kita pop up tombol si on click tadi, misalnya tombolnya itu di activity, tombolnya itu create article. Nah, ini ibaratnya create article itu yang tadi tuh. Lalu kita masuk lagi artikel, dia kan manggil tuh. Nah, ini manggil si artikel yang tadi gitu. Baru tuh kita intent. Nah, ini intentnya nih. Intentnya itu intent kayak biasa ya, manggil intent tuh kan kayak gini ya. Intent sama dengan new intent view get contact detail activity.class. Sesuai nih, kalau nggak sesuai nggak bakal kepanggil datanya.
gitu. Nah, ini intent put extra ini ya rumus-rumus lah ya, biasa lah ya. Lalu kita lanjut, saya akan menjelaskan apa yang belum ya. List adapter, list activity. Ini udah ya yang recycle view tadi. Saya akan menjelaskan artikel. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit artikel. Ini merupakan isi dari atau metode dari si artikel tadi. Nah, di sini ada public entity get ID, kita untuk mengambil si ID. Terus public void set ID, kita ngeset ID-nya. Lalu ada public string get title, kita kita mengambil judulnya, atau kita mengeset judul enggak ya, mengambil judulnya, terus kita membuat maksudnya. Terus public void set title, kita set up title-nya. Lalu public string get article, kita mengambil artikelnya. Lalu public void set article lagi. Ini untuk ini untuk set artikel, ngeset artikelnya. Lalu public string get author, set autornya. Jadi ketika kita ketik author Hanafing, nanti di pop up selanjutnya di second activity atau secondary apa namanya, atau di inilah pokoknya second activity ya benar, itu nanti muncul si artikel nih, gitu. Baru public get author, itu tadi yang saya jelaskan, autornya. Baru set author, mau namanya siapa kita set gitu, nanti akan muncul di list activity gitu. Oke. Apalagi yang belum jelasin ya. Setelah ini kita akan nge-run aplikasi yang sudah saya buat. Ini main activity belum ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan main activity. Nah, ini main activity ini buat nge-intent si artikel tadi. Nah, makanya ada public void click list, view start activity, new intent, list activity. Nah, jadi ini tombol si list activity. Dia manggil si list activity buat pindah ke, nyambungin ke create activity gitu. Oke, kita langsung run aja aplikasinya. Sudah tidak sabar untuk menunjukkan ke kalian semua gimana sih apa namanya itu, gimana sih contoh si SQLite itu. Nah, kita run. Oke, cus run. Tunggu. Cepet boy, baru ganti SSD soalnya. Nah, kita tunggu. Masih Gradle building running, karena laptopnya terlalu kencang ya. Biasa ganti SSD baru. Jadi ini emulatornya dulu yang keluar. Nah, ini seperti ini jadi tampilannya untuk tampilan si simple, untuk tampilan si om artikel tadi. Ini merupakan tampilannya yang sudah kita buat tadi. Good morning, article list, create article. Jadi di sini saya akan mencontohkan bagaimana perpindahan si recycle view tadi, dan bagaimana cara si database helper tadi bekerja. Nah, di sini kita coba akan create artikel. Nah, ini akan kita contohkan artikel ya. Misalnya artikel ERP1. ERP1. Lalu
yang kedua itu oke, jadi ini kita buat urut aja ya, artikel 1, lalu di sini judul artikelnya itu apa, misalnya ERP content. ERP content 1. Lalu autornya Hannah Pink. Oke, kita down saja, kita post. Nah, artikel berhasil ditambahkan. Berarti pop up tersebut tadi itu tersebut tadi menandakan artikel kita sudah di post. Lalu kita akan buat 3 artikel ya. Artikel yang kedua kita buat artikel 2, terus ininya judul artikelnya implementasi ERP 2, autornya Sigit. Sigit, kita post. Oke, masuk, artikel berhasil ditambahkan. Lalu kita buat satu lagi, artikel 3, judulnya adopsi ERP 3, autornya Kevin. Oke, kita post. Nah, oke, berarti ketiga artikel tersebut sudah terpost atau sudah terkirim ke artikel list. Jadi kita lihat, kita akan melihatnya di bagian artikel list untuk melihat artikel yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi tadi maksudnya intent tadi primary 1 ke primary 2, itu pop up 1 ke pop up 2 itu berlangsung di contoh yang seperti ini tadi. Create mode artikel 1 itu pop up 1 dan nanti beralih ke intent. Nah, kita lihat nanti artikel listnya itu berarti dia di pop up 2. Nah, kita coba artikel listnya. Nah, ini sudah terlist. Nih tadi yang sudah kita inputkan, data-data yang sudah kita inputkan sudah terlist di sini. Seperti itu. Nah, ini kita coba ya. Ini yang sudah saya buat artikel 1, baru ini artikel 2-nya, dan ini artikel 3-nya. Oke, cukup sekian tutorial SQLite dari saya. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, nanti habis video ini ada video lanjutan lagi dari